Kalau pengantin seperti kita ini, di rumah pun tetap indah ya Al. Hafif Redan Agnan. Ngapain pulang? Risa menatap nanar ke arah lelaki yang baru saja masuk ke dalam rumah, dengan tampilan yang cukup awut-awutan. Ngapain kamu pulang ke rumah, setelah memilih kabur dan membuat keluarga jadi berantakan? Dia adalah Atar. Menggagalkan diri masuk ke dalam kamar setelah mendapati tubuh perempuan parubaya berdiri di ambang pintu kamar, sembari memberikan tatapan tajam yang membuat lelaki itu merasa takut. Setelah beberapa waktu lalu, ia memilih untuk tidak kembali ke kediaman orang tuanya dan bertahan di apartemen. Pagi ini ia memberanikan diri menginjak kaki di rumah mewah itu. Kenapa? Kaget ya karena sudah tidak pegang perusahaan lagi. Risa kembali buka suara. Atar menahan nafas mendengar pertanyaan tajam dan menusuk yang mengisi gendang telinga. Enggak, aku sama sekali gak kaget dengan apa yang sudah Mama lakukan ke aku. Baguslah kalau gitu. Terus kenapa pulang? Kenapa kamu tidak mencari perempuan yang sudah menjadi istri kamu itu? Ma, dengarkan penjelasan Atar sebentar. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Pintanya penuh melas. Apa? Apa yang ingin kamu jelaskan? Sudah bisa dilihat kok bagaimana keluarga kita dipermalukan oleh kamu. Bukan hanya keluarga kita, tapi keluarga besar Pak Ergam, termasuk Almeira. Untuk apa Mama membawa Almeira yang sekarang sudah menikah dengan Hafif? Perempuan itu yang seharusnya menjadi istri kamu, bukan Aisyah. Dan bukan Hafif yang menjadi suaminya, tapi kamu. Sentak Risa tidak terima. Harus berapa kali Mama katakan, Aisyah tidak bisa menjadi bagian dari keluarga besar kita dengan banyak alasan Atar. Mama selalu berpikir bahwa Almeira bisa jadi menantu terbaik. Kalau begitu memangnya Aisyah bisa? Ya sudah, coba buktikan kalau memang kamu tidak salah pilih pasangan. Buktikan pada Mama. Tantangnya. Ada banyak alasan Papa memilih Almeira menjadi istri untukmu. Supaya kamu punya tujuan hidup yang terarah. Dan kamu gak bisa melihat sisi positif dari maksud yang Papa berikan. Justru kami dibuang seperti sampah. Apa begitu yang Papa dan Mama ajarkan? Memangnya selama ini kurang apa lagi yang Papa dan Mama berikan? Kurangnya di mana? Katakan, biar Mama tahu. Berani sekali mengacaukan semua rancangan keluarga besar dan merasa paling benar sendiri. Risa melipatkan tangan ke dada. Tanpa ada rasa penyesalan setelah membuat Papa sampai koma di rumah sakit. Sekarang lihat, orang tua yang menyayangi anaknya mati-matian. Tapi pada akhirnya orang tua itu yang hampir membunuh dirinya sendiri. Termasuk Mama. Mau diletakkan di mana muka Mama ini, ha? Risa melempar guci kecil ke arah Atar, sampai mengenai kepala lelaki itu. Tak lama tampak tetesan darah mengalir dari pelipis Atar, namun ia tetap tidak berkutik di tempat. Pergi, jangan menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Usir Risa terang-terangan. Jangan pernah bermimpi untuk punya hak di rumah ini kembali, setelah apa yang kamu lakukan dan torehkan pada keluarga besar. Atar langsung balik badan, tak ingin bertengkar dengan Risa, tidak ingin memperpanjang masalah. Keadaan rumah benar-benar mencekam sebab rasa kekecewaan yang terlalu mendalam. Langkahnya begitu lunglai, masuk ke dalam mobil tanpa tujuan pasti. Entah tempat apa yang ingin ia datangi, yang bisa menjadi tempat menenangkan. Setelah perkataan mamanya begitu menohok, Atar akui bahwa apa yang telah ia lakukan sangat merusak harapan besar orang tuanya. Namun ia tidak punya pilihan. Almeira memasangkan jas yang akan dipakai oleh Hafif pagi ini. Sang suami harus bekerja untuk pernikahan salah satu kliennya di Hotel Bintang 5. Dan pastinya pun Hafif harus menyetarakan penampilannya dengan sekitaran. Al, gak usah repot. Mas bisa pakai sendiri kok. Hafif melarang Almeira yang tampak sibuk sekali dengan apa yang harus lelaki itu kenakan. Kenapa sih gak boleh, Mas?
Padahal kan seperti ini bisa membuat hubungan kita sebagai pasangan jauh lebih berkembang. Ujar Almeira keberatan dengan apa yang dikatakan oleh Hafif. Bukan gak boleh. Mas yang merasa kurang enak hati. Karena buat Al jadi repot sendiri. Perempuan itu terkekeh. Kata siapa nih? Mas Hafif merepotkan aku. Padahal gak sama sekali loh. Tidak ada unsur kerepotan dengan apa yang aku lakukan saat ini. Penuh keikhlasan hati. Melayani Mas sebagai suami untuk aku. Asal Mas Hafif tahu, hal kecil seperti ini yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Wajah Hafif memerah. Pandangannya dialihkan ke objek yang berbeda. Sampai tawa Almeira terdengar mengisi percakapan mereka berdua. Hehehe, iya sih Al. Mas tahu nggak keromantisan pasangan pengantin baru bisa buat hubungan kita yang awalnya asing jadi lebih manis. Kita nggak pernah pacaran, juga kenalnya karena sial lalu. Diteruskan dengan pernikahan. Belum ada honeymoon pula. Kalimat terakhir yang Almeira lontarkan sedikit lambat juga lirih. Takut membuat lelaki yang bersamanya tersinggung atau merasa bersalah. Maaf Al, Mas belum bisa bawa kamu pergi bulan madu. Insya Allah nanti kalau jadwal kerja Mas sudah selesai, kita bisa atur tempat yang akan kita kunjungi sesuai dengan kemauan kamu. Gak apa-apa kok Mas, gak harus honeymoon keluar. Di rumah juga udah honeymoon. Ya salah satunya seperti ini. Makanya Mas Hafif jangan sering tolak aku kalau mau bersikap manis ke suami sendiri. Mas bukannya menolak sayang, tapi lebih ke perasaan kikuk juga nervous. Kan kamu tahu sendiri, Mas gak pernah berhadapan secara langsung dengan perempuan secantik kamu. Setelah beberapa tahun ditinggal menikah, sekarang Allah berikan perempuan sekelas bidadari, yang luar biasa cantik, romantis pula. Jadi masalah tingkah terus, bingung harus bersikap seperti apa ke Al. Perempuan itu mencubit kecil pipi sang suami dengan senyuman manis. Padahal ini baru aku bantu pasangkan jas aja loh. Kalau sampai aku cium, pingsan gak sih? Wah, enggak lah, saut Hafif cepat. Kenapa Mas harus pingsan? Katanya aku sekelas bidadari. Kalau bidadari yang cium, nanti takutnya Mas justru gak sadarkan diri. Kecupan dari kamu itu rezeki, Al. Oh ya? Almeira meyakinkan sekali. Sampai kakinya berjinjit dan meninggalkan ciuman manis pada bibir Hafif yang ada bersamanya. Loh Al, kok di bibir? Tanyanya kebingungan sendiri. Terus di mana? Sautnya sembari mencubit kemas pinggang sang suami. Mas Hafif ya Allah, bisa-bisanya memberikan aku pertanyaan konyol yang kayaknya semua pasangan sudah biasa deh. Meletakkan satu ciuman di bibir pasangannya sendiri. Memangnya aneh ya? Nggak aneh, tapi kan kita masih pasangan baru. Nah, karena pasangan baru itu, makanya aku mau buat Mas Hafif harus tahu kalau pelukan ciuman dari aku itu nggak buat Mas mati kok. Almeira, panggil Hafif gemas, sembari menjentik pelan kening perempuan yang masih berdiri di hadapannya. Kan aku ngomong yang benar, Masnya aja yang suka kalang kabut. Padahal aku ingin punya komunikasi yang baik melalui pelukan. Oke kalau gitu, mulai malam ini kamu boleh peluk Mas. Hah, beneran? Berarti aku udah gak harus perlu bantal guling lagi kan? Akhirnya bisa peluk suami sendiri. Ujarnya kegirangan. Oke, kalau gitu kita turun. Sarapan bareng ya. Ajaknya penuh semangat. Dokter Almeira. Almeira buru-buru menuruni anak tangga setelah mendengar bel depan rumah berbunyi lebih dari sekali. Dan itu sangat berisik. Sampai knop pintu berputar, ia mendapati wajah Zia ada di sana. Assalamualaikum pengantin baru. Sapa Zia kepada Almeira sembari mengulurkan bingkisan kado berukuran besar. Sorry telat, karena pernikahan kalian tidak ada rencana. Gue pun juga gak kepikiran buat beli kado terbaik. Waalaikumsalam. Loh sih, kemarin kan udah kasih aku kado, kok bawa lagi? Yang ini beda Al. Lalu itu kan tulisannya Almeira dengan Atar. Gak bisa diganti karena gue tulisnya di sampul kertas kado. Nah yang beda banget lihat deh. Ia menunjukkan kartu nama yang sudah tertempel dekat bingkisan kado.
Tampak tulisan Happy Wedding Mas Hafif, Redan Aknan, dan Almeira Hafsah. Perempuan itu terkekeh sembari menerima pemberian sang sahabat. Makasih sih, sampai kerja 2 kali gini. Aku terima ya. Gede banget, isinya apa? Tanyanya. Bukannya bareng Mas Hafif ya, jangan buka sendiri. Pasti isinya aneh nih. Hahaha, kalau lo buka sendiri, lo bakal nggak merasakan vibes kado gue yang jadi istimewa. Almeira menepuk pelan punggung Sia, lalu mengajak perempuan itu masuk ke dalam. Mas Hafif ada. Lagi urus wedding kliennya sih. Bahkan pagi banget udah pamit kerja. Malam sih baru balik. Kenapa? Kamu ada urusan dengan Mas Hafif? Nanti aku sampaikan. Kalau memang mau ketemu, biar besok dia bisa tunggu kamu di galeri. Sia mendudukkan diri di sofa ruang tamu. Gak ada, gue basa-basi doang. Terus lo sendirian nih di rumah. Ada mama sama Mbak Ina, tapi mereka lagi di kamarnya masing-masing. Al, Mas Hafif gak kepikiran buat ajak lo keluar dari sini. Kan gak etis, masa dia yang tinggal di rumah mertua. Belum ada ajakan sih dari dia. Sejauh ini dia masih sibuk banget. Dari pertama kami menikah sampai hampir 1 minggu aku jadi istrinya. Dia super sibuk dengan proyek-proyek wedding. Kamu pasti tahu lah sih, pernikahan kami mendadak, terkesan singkat. Dia nggak bisa mengundur semua event yang sudah diambil. Jadi aku yang harus memahami itu. Gak apa-apa banget kalau dia masih stay di rumah orang tuaku. Kepala Sia mengangguk beberapa kali, sembari mengambil minuman dingin di atas meja. Gimana rasanya menikah? Gimana ya? Masih lurus-lurus aja sih. Sia tertawa kecil, sedikit menggodai Almeira yang duduk di hadapan. Mas Hafif kaku banget kan orangnya, pasti lo pusing. Hahaha, enggak juga. Dia care banget lo sih. Kamu aja yang nggak tahu. Cuma ya gitu sih. Mas Hafif masih sering kikuk sendiri. Aku yang jadinya agresif. Aneh nggak sih kalau aku yang agresif? Enggak dong. Sah aja kalau lo maju terus ke suami. Apalagi tipenya seperti Mas Hafif. Kalau lo ikutan jalan di tempat, berhenti deh dua-duanya. Me time banget ke dia sih. Soalnya malunya ngalahin anak kecil. Seriusan sih jadi gemas sendiri. Hahaha, tapi perkataan gue bener kan? Iya, aku akui benar semua. Aku menemukan lelaki yang pengertian. Alhamdulillahnya jadi jodoh. Pertemuan singkat yang hanya beberapa kali, tapi buat aku langsung klik dan berakhir di pernikahan. Hahaha, namanya jalan hidup, Al. Mau diterka seperti apapun, kalau Allah bilang dia jodoh kamu, bakal datang juga. Udah dikenalin ke keluarganya belum? Nah, aku belum ada kesempatan bertemu keluarga Mas Hafif setelah akad nikah kemarin. Aku juga masih nunggu dia. Katanya mau dibawa ketemu keluarga. Mungkin setelah dia benar-benar luang. Ih, Mas Hafif bisa-bisanya. Ketemu dengan papa dan uminya dia pas wedding kemarin. Sungkan juga sih. Nanti apa pikiran mereka kan? Aku yang gak berusaha membaur atau gimana. Aku desa aja kali ya. Saran aku sih tunggu Mas Hafif aja. Daripada lo datang sendiri dan bingung di sana. Lo juga belum bisa berbaur dengan keluarga mereka kan? Ya belum sih, memangnya keluarga Mas Hafif gimana? Gak gimana-gimana, baik aja. Memang susah banget ya kalau tipe lelaki seperti Mas Hafif. Susah ditebak. Ya udah, Al, omongin aja ke dia. Kapan bisa ajak kamu ke rumah orang tuanya? Kira-kira aku diterima nggak sih? Why not? Mereka pasti terima lo lah. Menantu idaman kok. Adik-adiknya juga baik banget. Memang sih mereka keluarga sederhana. Tapi welcome ke orang baru. Percaya deh dengan omongan gue, Al. Berarti aku nggak salah pilih suami dan keluarga mertua kan? Tanyanya dibarengi kekehan. Enggak, semoga sih cocok. Cuma kelemahan Mas Hafif itu satu aja. Apa? Orangnya nggak enakan. Padahal merugikan diri sendiri dan bisa jadi orang lain juga. Iya sih, dia selalu mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Itulah makanya dia nikahnya lambat.
Dan ketemunya lo. Zia mengusili Almira. Hahaha, jangan gitu juga Desi. Kalau sampai Mas Hafif denger, langsung merah mukanya. Setelah kami menikah, entah sudah berapa kali aku lihat wajah dia memerah saking malunya. Padahal menurutku aku bicara biasa saja. Hahaha, Zia ikut tertawa. Padahal bukan pertama kalinya dia mengenal cinta. Mana lagi aku diibaratkan bidadari ya Allah. Suamiku kalau gombalnya kebangetan jadi nggak sesuai realita. Ih, katanya lurus-lurus aja. Kalau dia udah berani gombalin lo, nggak ada lurusnya lagi lah. Aku juga yang mulai duluan sih. Perempuan itu tergelak. Ini beruntungnya Mas Hafif dapat istrinya Almira, yang nggak harus bingung cari topik pembicaraan. Kalau yang lain beda ceritanya. Aku pernah doa loh sih, minta dia jadi suamiku. Padahal mau dinikahi Atar. Makanya Allah gagalkan. Karena doaku naik. Bisa gitu kan? Serius Al? Serius? Masa dia bantu aku di tragedi ban mobil pecah itu? Orang tuaku saja sampai akui loh. Effort dia nggak main-main. Hahaha, qadarullahnya jadi suami. Plot twist banget nggak tuh? Keduanya tertawa bersama, membenarkan ucapan Zia barusan. Sampai keluarga besarku nggak bisa berkata-kata lagi, ujar Almira.